Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya moderator dari kelompok 4 ingin membuka sesi penjelasan dari hasil diskusi kami. Sebelum memulai penjelasannya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri yaitu Putri Humairah dengan NIM 106032400119. Saya Tari Natasha Binarti dengan NIM 103032400204. Saya Desiana Chandra Puspitasari dengan NIM 106032400051. Dengan saya Zalfa Listira Putri dengan NIM 1060324109. Saya Fawaitu Dunia dengan NIM 1060324168. Saya Gandhira Nuadila dengan NIM 106032400129. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi daftar isi, Pak. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada penjelasan ini? Yang tadi itu pengenalan tim. Yang kedua itu tentang cerita Bauhaus. Lalu dilanjutkan dengan arsitektur modern akhir, arsitektur pasca modern, dan di akhir ada daftar pustaka. Sebelum masuk ke dalam Bauhaus, saya ingin memperkenalkan yaitu Marcel Breuer, seorang pejuang gerakan modern dan anak pendiri dari Bauhaus, yaitu dari Bauhaus yaitu Walter Gropius. Marcel Breuer juga terkenal atas prestasinya dalam bidang arsitektur dan furniture. Breuer sendiri adalah seorang mahasiswa dan kemudian menjadi tukang kayu utama di Bauhaus. Pada awal tahun 1920-an, seluruh karyanya baik arsitektur maupun furniture mewujudkan tujuan utama Bauhaus untuk mendirikan atau mendamaikan seni dan industri. Saat berada di Bauhaus sendiri, Breuer itu merevolusi interior modern dengan koleksi furniture baja tubular miliknya yang terinspirasi oleh konstruksi sepeda dan dibuat menggunakan teknik tukang ledeng lokal. Itu tuh bisa dilihat dari gambar kursi yang ada di bulatan pertama. Besar. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah sekolah dari Bauhaus, didirikan pada tahun 1919 di Jerman oleh arsitek Walter Gropius. Bertujuan untuk menggabungkan seni dan desain industri, mempromosikan kolaborasi dan komunitas, meliputi berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, desain interior, tekstil, desain grafis, dan tipografi. Bauhaus sendiri berfokus kepada fungsionalisme dan keahlian, di mana melawan persepsi kurangnya jiwa dalam praktik bangunan modern. Slogan dari Bauhaus yaitu Art to Industry, menekankan pentingnya produksi produk secara massal. Di bawah itu ada foto dari Walter Gropius, yaitu bisa disebut pendiri dan pencetus dari Bauhaus. Beliau lahir pada tanggal 18 Mei 1883 dan wafat pada 5 Juli 1969. Beliau merupakan kebangsaan Jerman. Dia merupakan pendiri sekolah Bauhaus bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe dan Le Corbusier. Walter Gropius adalah anak ketiga dari Walter Adolf Gropius dan Menon Auguste Pauline Harweber. Gropius wafat di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1969. Lanjut. Lalu ada tokoh terkenal yang terlibat, yaitu Paul Klee, Wassily Kandinsky, Joseph dan Annie Albers, Marcel Breuer, dan Mies van der Rohe. Interior Bauhaus sendiri menampilkan desain yang bersih, sederhana,
dan terbuka. Menggunakan material dasar tuh lebih banyak berupa kaca, logam, dan beton. Sekolah Bauhaus sendiri ditutup pada tahun 1933 karena tekanan politik. Dan banyak dari anggota Bauhaus pindah ke Amerika Serikat dan memengaruhi arsitektur yang ada di Amerika Serikat sendiri. Di bawah ini ada 3 karya dari Sekolah Bauhaus. Yang pertama itu ada Cantilever Chair 533 LF yang didesain oleh Mies van der Rohe. Yang kedua itu adalah Wilhelm Wagenfeld, yaitu Table Lamp WG24. Dan ada Nesting Table yang didesain oleh Joseph Albers. Di sini ada contoh dari Sekolah Bauhaus, yaitu kursi cantilever chair S533F karya Mies van der Rohe pada tahun 1997. Mies van der Rohe tidak terkesan dengan implementasi pertamanya oleh Stam. Dia segera menjawab inovasi teknologi dengan solusi estetikanya sendiri yang dapat dihadirkan pada tahun 1927. S533 adalah salah satu kursi cantilever pertama dan mendefinisikan lingkungan sekitar dengan bentuk baja tubular melingkar yang besar dan melengkung secara elegan. S533 dicirikan oleh pembatasan bahan yang digunakan secara sengaja, keangguran garis, dan transparansi dalam efeknya. Kenyamanannya yang luar biasa berasal dari kemampuannya untuk terus menyesuaikan posisi melalui pelenturan. Sementara sebagian besar desain dari awal 1920-an